Iya, waktu dimulai dari sekarang. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Huai sua, huai nitu, huai watu. Semua yang berasal dari Tuhan haruslah kita jaga dengan baik. Begitu pula perempuan dan anak. Dewan juri yang terhormat, ibu-ibu WKI panitia pelaksana lomba yang saya hormati, rekan-rekan peserta lomba yang saya banggakan. Singkatnya, hadirin sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan berbahagia kali ini, izinkan saya, Philip Sodurus Hendrikus Ola, biasa dipanggil Henry, perwakilan orang muda Katolik Paroki Kristus Raja Katedral Kupang untuk menyampaikan pidato saya. Namun sebelum itu, judul yang akan saya ambil adalah Flobamora berharap kekerasan berakhir. Indonesia adalah negara yang kaya akan kearifan. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup berdampingan. Dari situlah nilai cinta, kasih, dan kerjasama diajarkan. Di bumi Flobamora yang indah ini, keindahan terikat yang dijalin dengan penuh hati-hati menjadi simbol bagaimana setiap perempuan dan anak menjadi bagian struktur paling penting dalam kehidupan kita. Benang yang tak boleh putus, benang yang tak boleh kusut. Begitu pula perempuan dan anak yang tidak boleh mendapat kekerasan. Kekerasan pada perempuan dan anak adalah setiap tindakan yang menyebabkan luka fisik, mental, psikologis, dan fisik. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan lomba yang saya cintai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah jelas mengatur tentang hak asasi manusia, di mana manusia harus dilindungi, harus dijaga, dan jauh dari kata kekerasan. Namun sayangnya, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2025 mencatat 1 dari 5 perempuan di Nusa Tenggara Timur mengalami kekerasan. Sangat tragis dan menyedihkan melihat berita ini. Bukan cuma itu, berdasarkan data dari Dinas P3A2KB mencatat sebanyak 556 anak dan perempuan mendapat kekerasan hingga saat ini. Tragis dan menyedihkan melihat berita ini. Ini baru saja data yang dapat informasikan bagaimana dengan korban yang masih malu dan belum didata hingga sampai saat ini. Indonesia ingin menuju generasi emas pada tahun 2045. Yakin dapat tercapai. Apa yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita? Angka kekerasan yang masih tinggi, ketidakadilan yang masih terjadi, begitu banyak rahim yang harus terbuang, dan begitu banyak tangisan anak-anak yang harus berada setiap harinya. Percayalah, bukan generasi emas yang akan tercipta, namun generasi cemas yang akan kita hadapi bersama. Dewan juri yang terhormat, dari Rote sampai Sabu, dari Sumba sampai Flores, masih banyak angka kekerasan di Nusa Tenggara Timur yang belum kita ketahui. Nusa Tenggara Timur memiliki budaya di mana perempuan sebagai ibu tanah air, anak sebagai warisan leluhur. Lalu bagaimana dengan budaya tersebut? Kini nilainya mulai hilang perlahan akibat perlakuan kita. Kekerasan pada perempuan dan anak haruslah kita hentikan. Maka dari itu, diam bukanlah solusi terbaik. Dengan kita diam, maka akan semakin banyak korban yang akan berdatangan. Saat ini, marilah kita bergerak untuk melaporkan. Banyak cara yang efektif dan efisien yang setelah saya pelajari dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang pertama, membangun ruang bersama. Kita bisa mengajak diskusi bersama di paroki, seperti dalam WKRI, Orang Muda Katolik, THSDM, dan juga Mustinat. Di sana kita bisa mengangkat tentang konteks kekerasan pada perempuan dan anak. Kita tekankan bahwa kekerasan tidak dapat dinormalisasikan dalam hal apapun. Yang kedua, mengajak diskusi bersama.
lewat lintas kelompok yang selama ini kita ketahui dari pemerintah, masyarakat, tokoh adat, dan tokoh gereja. Saya yakin dan percaya bahwa diskusi yang telah disiapkan akan membawa perubahan terhadap perempuan dan anak. Dewan juri dan yang saya hormati, serta hadirin yang saya cintai, saya bukan hanya omong, tetapi data telah menunjukkan bahwa 35% kasus kekerasan pada perempuan dan anak dapat teratasi. Selain itu juga, kita juga bisa menggunakan metode menjadi ruang aman bagi bersama. Kita harus menjadi ruang yang aman bagi setiap wanita dan anak yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bumi Pertiwi sedang membutuhkan kita. Bumi Pulau Bangora sedang berharap kepada kita. Dewan juri yang saya hormati, berdirinya saya di sini bukan hanya untuk omong kosong semata. Data menunjukkan 70% kasus anak dan perempuan yang mendapat kekerasan baik fisik, verbal yang melukai hati mereka dapat teratasi karena korban merasa bahwa ada orang terdekat yang menjadi ruang aman bagi mereka. Yang berikut, kita bisa mulai membuat konten edukatif baik lewat digital maupun cetak dengan nuansa Nusa Tenggara Timur yang penuh keanggunan dan keindahan. Tentunya para korban akan merasa saatnya kami bangkit dan kami adalah orang yang kuat. Dengan pesan-pesan yang selalu disampaikan melalui media sosial, saya yakin dan percaya bahwa semua masalah dapat teratasi. Yang berikut, mulailah dalam diri kita. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan yang saya hormati, keluarga menjadi tempat di mana kita tumbuh kembang paling banyak. Dari keluarga kita harus ajarkan bahwa kita harus mengasihi, menghormati, menghargai, dan mencintai. Dari situlah nilai-nilai yang kita tanam dari keluarga, anak dan keluarga kita akan bawa ke masyarakat yang lebih luas. Dewan juri yang terhormat, ada pepatah mengatakan, Allah bisa karena biasa, kita bisa karena terbiasa. Itulah yang menggambarkan solusi terakhir dari saya, solusi dan edukasi. Di mana solusi yang sering kita berikan maka akan menjadi terbiasa bagi semua orang. Maka dari itu, tindakan kekerasan pada perempuan dan anak tentunya akan hilang. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan yang saya hormati, seperti wangi bunga telang, harum, indah, dan tidak boleh injak. Begitu pula pada perempuan dan anak. Santo Fransiskus dari Asisi pernah berkata, jadilah kamu damai di antara dunia yang penuh konflik. Maka dari itu, mari kita buktikan mulai dari ini bahwa kita adalah manusia yang damai untuk mereka yang lemah. Setiap perempuan yang dapat kita lindungi adalah setiap ibu yang berbahagia dengan keluarga mereka. Adalah saudara-saudari kita yang bahagia dan akan mengedepankan Nusa Tenggara Timur di kancah yang lebih luas. Setiap anak yang kita lindungi adalah warisan leluhur yang telah diberikan oleh bumi Ibu Pertiwi dan bumi Pulau Bangora. Dewan juri yang terhormat, saya Hendrik Olah, perwakilan orang muda Katolik dari Kristus Raja Katedral Kupang, merasa bangga dan terhormat menyampaikan pidato ini karena saya pernah berada pada fase anak-anak. Saya terlahir dari rahim seorang perempuan. Maka dari itu, saya sangat bangga untuk menyampaikan pidato ini. Setiap anak dan perempuan yang kita lindungi adalah setiap emas yang kita pelihara untuk bumi kita. Mari kita bersama jaga, mari bersama kita lindungi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, katong semua basodara. Saya Hendrik Olah, perwakilan orang muda Katolik Paroki Kristus Raja Katedral Kupang. Sekian dan terima kasih.